pertama kali memanen padi di Provinsi Aceh. I'm everything, ikutin kegiatan bertani aku lagi yuk. Ceritanya hari ini aku diajak Kak Mariana untuk panen padi di hari terakhir. Nah, sawah ini beradanya cukup jauh dari rumahku, sekitar 20 menitan lah sampai di sini. Pas sudah sampai, kita tidak bisa langsung menuju sawahnya, soalnya sawahnya berada di bawah perbukitan. Kita mesti berjalan dulu beberapa kilometer, tapi ini untungnya turunan jadi nggak begitu capek. Jalan menuju sawahnya juga cukup licin. Ingat, di sini hampir tiap hari hujan. Aku juga sudah pakai kaos kaki. Kaos kakinya bertujuan agar tubuh kita tidak dimasuki oleh lintah. Soalnya di sawah itu cukup banyak lintahnya, Bu. Terus buat yang salfok sama pakaian aku, tuh pakaian pada saat aku habis ngecat itu loh, Bu. Ngecat rumah dinas aku yang kemarin, masih ingat kan? Soalnya kan kita mau main lumpur-lumpuran. Jadi sengaja tuh aku pakai baju yang agak kurang bagus lah gitu. Tak selang beberapa lama berjalan, kita tiba-tiba sudah sampai di sawahnya. Ternyata ibu-ibunya sedang beristirahat, sekedar untuk makan cemilan dan ngopi. Kami berdua sama Kak Mariana telat nih datangnya. Terusnya dari jam 8. Tapi kita sampai di jam 10 karena aku tuh lelet banget ya. Biasalah pagi-pagi banyak banget yang harus diurus. Nah, setelah kita ngopi baru deh kita lanjutin lagi untuk memanen padinya. Aku disuruh pakai kaos tangan supaya tangannya itu nggak gatal, sama bawa pisau juga atau bawa sabit gitu untuk memotong padi yang siap panen. Di sawah ini adalah milik keluarganya Kak Mariana. Nggak salah, punyanya abangnya Kak Mariana. Dan ibu-ibu di sini tuh diminta bantuannya untuk memanen padinya. Karena kalau dilakukan sendirian ini tuh nggak bakalan siap. Soalnya sawahnya itu cukup luas. Jadi biar cepat kita kerjain rame-rame. Ini kalau aku datangnya lebih lambat, kemungkinan padinya bakalan dipanen semua. Tapi alhamdulillahnya masih ada sisa padi yang bisa dipanen. Terus di sini aku mulai deh untuk memanen padinya. Kelihatannya sih gampang, tapi ini tuh rada susah, Bu. Apalagi ini adalah momen pertama kali aku memanen padi. Mana yang kita injak adalah lumpur. Kadang badan kita tuh kurang seimbang. Soalnya lumpurnya juga rada dalam. Ya, aku tahu ini tuh adalah cara yang salah dalam memanen padi. Padahal Kak Mariana udah berapa kali bilang ini salah, tapi tetap saja salah dan sampai aku ngakak seperti ini. Makanya dia kayak gini tadi. Ringan dia Kak. Memanen padi ini tuh ada triknya, nggak bisa asal-asalan. Sama halnya dengan menanam kemarin, itu juga ada triknya. Iya, namanya juga orang pulau, dari kecilnya di laut, tiba-tiba di atas gunung seperti ini dan memanen padi. Jadi ya begitulah, banyak kacaunya daripada bisa bantuinnya. Ini yang ketawa adalah kakaknya Kak Mariana yang kemarin kita tanam padinya di dekat rumahku. Alhamdulillahnya padi yang di sana sudah dipanen dan sudah jadi beras juga. Tuh, kelihatan kan Kak Mariana tuh sangat mantap banget dalam memanennya. Sedangkan aku lihatlah betapa buruknya. Mungkin kalau Kak Mariana bisa marah, ini aku udah dimarahi. Pokoknya lebih banyak ketawanya daripada bantuinnya. By the way, aku baru tahu ternyata untuk makan nasi yang kita makan di rumah itu prosesnya benar-benar panjang banget. Dari menanam sampai proses memanen seperti ini itu sangat-sangat membutuhkan ekstra tenaga, tentunya juga uang serta waktu. Ini sebisa mungkin sekarang aku nggak boleh lagi buang-buang nasi. Jika makan harus habis nasinya. Alhamdulillah akhirnya satu peta padi yang ini sudah siap kita potong. Begitu pula dengan daerah sawah dipanen sama ibu-ibu tadi. Jadi hari ini tuh udah kelar semua dalam memanen padinya. Terus di sini Kak Mariana sedang mengambil belalang. Belalang di sini tuh bisa dimakan, rasanya kayak udang. Dan aku belum pernah coba sih rasa belalang kayak apa. Kalau ada kesempatan aku mau cobain. Nah, tugas ibu-ibunya udah selesai, sekarang tinggal bapak-bapaknya nih. Padi-padi yang sudah dipanen tadi tuh diambil sama bapak-bapaknya menggunakan terpal, lalu ditaruh di atas kepala, kemudian disusun serapi mungkin. Setelah itu mau digiling untuk diambil padinya aja. Sayangnya prosesnya tidak bisa aku tunjukkan sama teman-teman sebab alat untuk memisahkan padinya itu belum datang, kemungkinan keesokan harinya. Jadi hari ini tuh hanya memanen dan juga menyusun padi-padi ini serapi mungkin. Nah, dibagi-bagi nih tugasnya, ada yang ngambil padinya dan juga ada yang menyusun supaya cepat selesai. Pokoknya dalam memanen padi ini harus bersama-sama, harus kerja kelompok gitu, kalau tidak lama siapnya. Terus aku sama Kak Mariana diajak ke sungai untuk membersihkan pakaian kami yang kotor ini. Apalagi aku, karena aku tuh pakai kaos kaki putih, jadi kelihatan banget di sini kotornya. Nah, ini adalah kaos kaki suamiku. Soalnya aku tuh nggak ada kaos kaki sepanjang ini. Ya udah deh, kaos kaki pas suami aku lah yang jadi korbannya. Ini air sungainya itu benar-benar dingin banget. Agak sedikit keruh karena hujan terus. Kalau musim kemarau ini pasti benar-benar jernih banget. Rasanya aku tuh pengen mandi di sini, tapi aku nggak bawa baju ganti. Lalu sekitar jam 12 siang di sini aku diajak makan sama Kak Mariana. Kebetulan Kak Mariana nih yang masak, bawa dari rumah. Soalnya kalau masak di sini tuh agak repot. Lucu ya tempat nasinya. Ini tuh dianyam gitu menggunakan
menggunakan daun apa gitu namanya. Bukan pula daun pandan, daunnya itu tuh yang berduri. Dan di sini memang udah khasnya gitu. Lalu di sini aku makan sama Kak Mariana, disusul sama bapak-bapaknya. Kemudian aku sama Kak Mariana lanjut pulang. Soalnya kita mau jemput anak-anak pulang sekolah. Dan pada saat kita pulang, rupanya kita mendaki gunung yang tadi. Rasanya cukup melelahkan ya, sebab treknya itu agak panjang. Seperti kita hiking nih, tapi aku bawa ngakak aja. Dan singkat cerita, kita udah ketemu aspal nih. Panjang jalan kita akan ngelihat di tiap depan rumah orang-orang sedang menjemur padi karena memang lagi musim panen. Terus setelah dijemur ini, baru dia dipisahkan dari kulitnya, kemudian jadi beras, siap untuk dimakan dan dijual. Sayangnya prosesnya tidak bisa aku rekam. Next, semoga aku ada rezekinya untuk melihat pemisahan padi-padi ini menjadi beras.